Terima kasih Anda masih bersama kami di Redaksi Pagi. Informasi berikut ini, seorang pencuri di Surabaya, Jawa Timur nekat melompati pagar rumah yang digembok dan juga membawa kabur sebuah sepeda. Ya, aksi pencurian lainnya ada 3 orang pencuri di Kecamatan Rantau Utara, Labuan Batu, Sumatera Utara yang membawa kabur mesin air dan terekam CCTV. Seorang pria mencuri sepeda di sebuah rumah di Kampung Ketandan Baru, Gang 2, Surabaya, Jawa Timur, Minggu dini hari. Pria itu sempat duduk-duduk di depan rumah korban untuk memantau situasi sekitar. Ketika merasa situasi aman, pelaku melompati pagar yang digembok lalu membawa kabur sepeda yang ada di teras. Sang pemilik baru menyadari sepeda itu hilang ketika hendak berangkat ke pasar. Pencurian ini sudah dilaporkan korban ke Polsek Genteng. Kawanan maling terekam kamera CCTV mencuri mesin pompa air di halaman rumah warga di lingkungan Majapahit, Kecamatan Rantau Utara, Labuhan Batu, Sabtu lalu. 3 pelaku datang dengan sepeda motor. Salah satu pelaku kemudian turun dari motor lalu dengan cepat menggasak mesin pompa air di halaman rumah. Para pelaku pun langsung kabur menggunakan sepeda motor. Korban pencurian mengatakan aksi pencurian di tempat tinggalnya sudah sering terjadi. Korban telah melaporkan kejadian ini ke polisi dan memviralkan rekaman CCTV aksi pencurian ke media sosial. Tim Liputan CNN Indonesia. Seorang pria 72 tahun di Pademangan, Jakarta Utara dievakuasi petugas pemadam kebakaran dari lantai 2 rumahnya dengan menggunakan tandu. Proses evakuasi berjalan sulit lantaran lantai 1 dari rumah korban ini penuh tertutup sampah. Menggunakan tandu, petugas pemadam kebakaran mengevakuasi Beni Hari Widiantono, 72 tahun yang terjebak di lantai 2 rumahnya. Pria itu selama ini hidup sebatang kara di kediamannya di Pademangan Timur, Jakarta Utara. Untuk memindahkan warga lansia tersebut, petugas harus menggunakan tangga pemadam kebakaran karena lantai 1 rumah korban tertutup sampah. Dari warga bahwa ada orang yang sedang sakit ada di lantai 2 dan kebetulan orang tersebut tinggal sendirian. Kendala yang kami hadapi, akses yang dari jalan bawah rumahnya ini tertutup oleh tumpukan sampah sehingga anggota kami untuk mengevakuasi dari dalam rumah yang dari lantai bawah tidak bisa. Akhirnya kami memasang tangga untuk akses menurunkan korban. Belum diketahui penyakit yang diderita pria ini, tapi kini sudah ditangani secara medis di Rumah Sakit Koja, Jakarta. Fakih Haitami, Jakarta. Di tengah pesatnya pembangunan gedung-gedung mewah dan fasilitas publik megah di Ibu Kota Jakarta, ternyata masih ada anak yang mengalami kekurangan gizi atau gizi buruk. Ya, gizi buruk menimpa seorang balita 2 tahun warga Jalan Lingkungan 3, Tegalarur, Jakarta Barat, yang bobotnya hanya mencapai 5 kg saja atau hampir sepertiga dari bobot balita normal di usia 2 tahun. Dava Juniarka, balita warga Jalan Lingkungan 3, Tegal Alur, Jakarta Barat ini mengalami gizi buruk sejak 1 tahun terakhir. Idealnya, balita usia 2 tahun memiliki berat badan 14,5 kg. Namun bobot Dava hanya sekitar 5 kg saja. Di rumah berdinding triplek dan beratapkan asbes inilah Dava tinggal bersama ayah dan ibunya. Sang ayah hanyalah buruh lepas harian sebagai tukang bersih-bersih di salah satu pabrik di kawasan Tegal Alur, sedangkan ibunya hanya ibu rumah tangga saja. Gizi buruk yang dialami Dava berawal saat balita itu terjatuh dari tempat tidurnya. Ketika itu, karena keterbatasan ekonomi, Dava tidak dibawa ke rumah sakit, melainkan hanya diurut oleh tukang urut saja. Namun semenjak itulah, Dava tidak nafsu makan, hingga bobot tubuhnya turun drastis. Awalnya jatuh, terus diurut terus lama dia nggak mau makan. 3 bulan nggak mau makan ini. Tadinya mah sampai 8 kilo, sampai sekarang cuma berapa 3 kilo. Senin pagi, Dava telah dievakuasi oleh petugas Puskesmas Kalideres untuk menjalani pemeriksaan di Rumah Sakit Umum Daerah Kalideres, Jakarta Barat. Ia juga telah menjalani ronsen torak dan pemeriksaan darah untuk mengetahui penyakit yang dideritanya. Rencananya, Dava akan dirawat inap sementara hingga kondisi gizinya membaik. Saat ini dalam kondisi stabil,
dan masih dilakukan pemeriksaan untuk mencari penyebab ataupun penyakit yang dimiliki oleh pasien tersebut. Kasus temuan balita gizi buruk ini membuat kawasan permukiman Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat menjadi sorotan. Sedikitnya ada 2 rukun tetangga yang bermukim di kawasan kumuh ini. Selain penuh tumpukan sampah limbah rumah tangga, warga mengaku kawasan ini juga minim air bersih dan sanitasi untuk warga buang air besar. Menurut warga, hal itu sudah berlangsung sejak puluhan tahun dan belum pernah ada perhatian dari pihak pemerintah setempat. Bertahun-tahun udah dari dulu saluran airnya udah nggak kerawat, banyak sampah pada nyumpel, mana nggak ada tinjauan sekali. Begini aja diantepin, airnya juga sama nggak ada ininya. Warga berharap dan meminta pemerintah kota Jakarta Barat dapat segera memperbaiki kondisi lingkungan di wilayah Tegal Alur agar dapat kembali bersih dan sehat. Mardika Prakasa Satya, Jakarta.